Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak pada pertemuan keempat. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama kakak Feni Parera, NIM 2019-143495 dari kelas 4M, mata kuliah kepramukaan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Di sini kakak akan menjelaskan poin kakak, yaitu tentang memahami prinsip-prinsip dasar pramuka dan metode kepramukaan. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan adalah norma hidup setiap anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik melalui proses penghayatan dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik atau anggota yang akan dididik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Anggota pramukaan harus menguatkan fisik. Selain itu, anggota gerakan pramuka juga harus memberanikan diri, saling tolong-menolong, harus cepat memahami, dan lain sebagainya. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, situasi, dan kondisi masyarakat. Selanjutnya, lingkup prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam sejenisnya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Selain itu, pengalaman nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk-bentuk 1. Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki kewajiban menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebinekaan. Yang 3. Melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menjunjung dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang 5. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip keprikemanusiaan yang adil dan beradab. Yang 6. Memahami potensi diri pribadi dan untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan 8. Satuan terpisah antara putra dan putri. Langsung saja, metode pramuka pertama yaitu pengalaman kode kehormatan pramuka. Maksudnya yaitu kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan setelah sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya pramuka juga digunakan sebagai pengikut diri pribadi
untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka adalah alat pendidik mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu, juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Kedua yaitu belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dalam mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktek secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan, keterampilan, dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata, merangsang agar timbulnya keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan, baik di dalam gerakan pramuka maupun di dalam lingkungan kemasyarakatan, merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. Metode ketiga yaitu kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berpartisipasi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri. Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar, memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Metode pramuka keempat yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni modern, manfaat, dan taat asas. Baiklah, sekian penjelasan PowerPoint dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.